Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu apa sih kan gitu? Kalian bisa lihat di sini di layar yang saya share. Kalau pengertiannya itu hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam dalam air. Jadi kalau ada garam dimasukkan dalam air dia akan terurai. Terurai membentuk ini ion positif dan ion negatif penyusun dari garam tersebut. Nah, selanjutnya ketika ion-ion itu sudah terbentuk, dia akan bereaksi kembali dengan air, membentuk senyawa asam atau basa. Ini ya. Ini. Bisa ulangi. Ketika ada garam dilarutkan dalam air, dia akan terion menjadi ion positif dan negatif. Kemudian ion-ion yang terbentuk ini akan bereaksi lanjut dengan air. Dengan airnya tadi. Nah, reaksi antara ion positif dan negatif dari garam dengan air tadi itu akan menghasilkan senyawa-senyawa asam maupun senyawa-senyawa basa. Itu ya. Jadi secara teori pengertiannya seperti itu. Jadi kalau ada garam dilarutkan dalam air, dia akan terion jadi ion-ion penyusunnya, baik ion plus maupun ion negatif. Kemudian ion-ion tadi akan melanjutkan perjalanannya dengan bereaksi dengan air. Nah, ketika bereaksi dengan air, dia akan membentuk senyawa asam maupun senyawa basa. Panjang ya ceritanya. Nah, contohnya ini. Ini saya kasih contoh satu senyawa garam. Masih ingat kan? Garam dari kemarin itu adalah hasil reaksi antara asam dengan basa. Kemarin menghasilkan apa? Ada yang masih ingat? Dan air. Nah, garam dan air. Nah, garam sendiri nanti kalau dia dilarutkan dalam air itu, dia akan terion jadi ion plus min ini. Kemudian ion plus min ini kalau bereaksi lagi dengan air, dia membentuk asam basa lagi. Mulek ya, balik ini mana gitu. Nah, contohnya ini saya punya garam. Ini larutan garam. Jadi ada garam yang dilarutkan dalam air, pelarutnya air. Ini ada garam. Contohnya CH3COOK. Ini namanya adalah kalium asetat. Kaliumnya dari ini K, kemudian CH3COOK ini asetatnya, kalium asetat. Nah, ini kalau diuraikan menjadi, kalau dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ini, ion negatif ini. Dan ion positif. Nah, jadi ini ada garam, dilarutkan dalam air, tidak saya tulis airnya sini ya, Kak. Dia akan secara otomatis terurai menjadi ini, ion negatif dan ion positif, atau ion positif dan ion negatif, sama saja. Ya, berikutnya ion-ion ini yang plus dan negatif ini nanti lebih lanjut dia akan bereaksi dengan air. Nah, ini saya ambil contoh yang ion negatifnya ini. Dia akan bereaksi dengan air membentuk ini. Nah, ini. Ada yang tahu namanya apa nih? Saya lingkarin. CH3COH, asam apa ya? Asam Amonia. amonia itu basa NH3. Kalau CH3COH asam Asetat. asam asetat. Nah, ya. Jadi saya ulangi, garam kalau dimasukkan dalam air atau garam dalam air itu akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Kemudian ion-ion penyusunnya ini akan bereaksi dengan air menghasilkan asam maupun basa. Kebetulan kalau yang ion negatif dengan air ini mesti dengan asam, mesti menghasilkan asam. Kalau ion positif dengan air dia akan menghasilkan basa. Saya ulangi, ion negatif dari garam ini kalau bereaksi dengan air dia akan menghasilkan asam. Sedangkan ion positif dari garam kalau bereaksi dengan air dia akan menghasilkan basa. Tetapi yang perlu dicatat di sini bahwa tidak semua ion negatif maupun ion positif ini bisa bereaksi dengan air. Saya ulangi ya.
tidak semua ion positif dan ion negatif dari garam ini mampu bereaksi dengan air. Hanya ion-ion tertentu yang mampu bereaksi dengan air. Ion yang bagaimana? Ya, ini perlu dicatat. Jadi hanya ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi hanya dua jenis ion ini yang bisa bereaksi dengan air. Dari asam lemah maupun dari basa lemah. Bagaimana yang dari asam kuat dan basa kuat? Dia tidak akan bereaksi dengan air. Makanya kalau kalian lihat di sini, CH3CO- ini kan dari asam lemah CH3COH. Berarti dia bisa, jadi dia bisa bereaksi dengan air. Kemudian kalau kalian lihat K+, dia kan asalnya dari basa kuat. Basa kuat apa? KOH. Maka dia tidak mampu bereaksi dengan air. Maka simbolnya seperti ini. Sebentar. Ada yang rame nih ya. Ini siapa ini ya? Siapa ini ya? Nah, saya mute dulu ya. Ini salah satu alasan kenapa saya menggunakan Zoom, saya bisa mute yang rame. Dia nggak sadar kalau mic-nya masih aktif. Kalau pakai Google Meet kemarin kan saya tidak bisa untuk unmute. Jadi saya harus ngomong, minta untuk di-mute sendiri gitu ya. Tapi kalau pakai Zoom saya bisa. Saya lanjut ya, saya ulangi. Jadi setelah garam ini terion menjadi ion-ion penyusunnya, ion plus sama amin, maka nanti ion-ion itu akan bereaksi dengan air. Tetapi tidak semua ion itu bisa bereaksi dengan air. Hanya yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang bisa bereaksi dengan air. Sedangkan yang dari asam kuat dan basa kuat, dia tidak akan bereaksi dengan air. Disimbolkan ini, panah kemudian dicorek tengahnya. Tidak terjadi reaksi. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Halo, halo. Suara saya terdengar tidak ini? Jadi tidak semua ion itu bisa bereaksi dengan air. Hanya yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang bisa bereaksi dengan air. Sedangkan dari asam kuat, dari basa kuat, dia tidak akan bereaksi dengan air. Nah, berikutnya di sini yang timbul permasalahan lagi. Bagaimana Pak kalau kita nggak tahu ini asalnya dari asam kuat atau basa kuat atau lemah? Ya, berarti harus buka-buka buku dulu. Oh, ini tuh asamnya lemah atau kuat, basanya lemah atau kuat. Kesulitannya di situ. Jadi harus bisa mengetahui, menentukan, oh ini ionnya itu dulu asalnya dari asamnya lemah atau kuat, basanya lemah atau kuat. Kalau tidak bisa, maka ya kita tidak bisa menentukan dia akan bereaksi dengan air atau tidak. Nah, reaksi antara ion-ion negatif dan positif dengan air, inilah yang kita sebut dengan reaksi hidrolisis. Nah, ini ya. Jadi inilah reaksi hidrolisisnya yang ini, yang saya bintangi ini. Sedangkan ini bukan reaksi hidrolisis. Kenapa? Karena nggak ada reaksinya. Panah kemudian dicorek, ini berarti artinya tidak terjadi reaksi. Itu ya. Oke, selanjutnya. Coba ini saya tunjukin banyak macam garam. Ada 10 garam, saya kasih contoh 10 ya. Kira-kira kalian bisa nggak untuk mengionisasikannya atau menguraikannya menjadi ion-ion penyusunnya? Gitu ya. Ayo dicoba dulu. Atau bareng-bareng saja ya. Kelamaan nanti kalau menunggu kalian. Oke, bareng-bareng. NH4Cl ini kalau diuraikan menjadi apa? NH4-. Gimana? Coba saya dulu. NH4- dan 4Cl+. 4Cl+. 4-nya dari mana ya? Cl+, Pak. Oh, Cl+. Oke, ada yang punya jawaban lain. Ini tidak mutlak benar lah ya.
Ini alternatif pertama dari Ella, NH4 min plus Cl plus. Gitu. Ada yang punya jawaban lain? Halo? Kok diam semua? Masih bingung tak ini? Nggih, Pak. Dicoba tebak aja. Ditebak aja. Oh ini, oh ini, oh ini. Gitu. Oke. Saya bantu jawab ya. Kalian mestinya masih ingat Cl itu dulu awalnya dari asam atau basa yang ada Cl-nya. Asam. Asamnya apa? Ayo. Asam kuat. Ya, ntar asamnya senyawanya apa? Yang ada Cl itu asam apa? Asam apa? Senyawanya, rumusnya. Asam klorida. Asam HCl gini ya. Ini kalau saya uraikan jadi apa kemarin HCl? H plus Cl min. H plus dan Cl min. Cl min ya, berarti ini bukan Cl plus, gitu ya? Ya kan? Nah, berarti ini bukan Cl plus. Maka plusnya saya hapus. Bentar, saya hapus dulu. Oh ini erasernya ini, saya hapus dulu. Ini bukan ya, oke. Oke, ini berarti Cl-nya min. Kalau ini Cl min berarti NH4-nya plus atau min? Plus. Nah, inilah yang benar. Nah, maka penting harus tahu dulu, ini dulu dari asam atau basa, ion ini asam atau basa. Nanti baru kalian bisa menentukan, oh ini plus, ini min. Gitu. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Kita coba lanjutkan. Ini sekarang yang CH3, CONH4 plus NH4. Maaf, ini kalau diuraikan jadi apa dan apa? Menjadi CH3 COO min plus NH4 plus. Nah, ketika satu udah terbuka seperti ini, maka yang lain akan gampang. NH4 plus. Sampai sini ada yang bingung? Buatan. Oke, lanjut ya kalau gitu. Yang ini sekarang. Jadi apa? Ba plus SO4 min. Oke, Ba plus SO4-nya min. Betul seperti ini atau ada yang punya jawaban lain? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Nah, sekarang catat lagi ya. Ba ini golongan berapa di tabel periodik? Atau gini aja wes, kalau susah nggak hafal tabel periodik. SO4 Ba atau SO4 dulu ini yang saya SO4 aja ya. SO4 ini dari asam atau basa dulu? Asam. Asam apa? Asam sulfat. Ya rumusnya apa? Rumus kimianya. H2SO4. Nah, H2SO4 ini kalau saya uraikan menjadi apa dan apa? 2H plus plus SO4 min. Nah, SO4-nya berapa min ini? 2. Berarti ini SO4-nya 2 min. Berarti Ba-nya berapa plus? 2 plus. Kenapa? Ini kan 2 min. Ini berarti 2 plus karena sama-sama 1 jumlahnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Sekarang yang ini, AlCl3 menjadi apa dan apa? Ayo, menjadi apa dan apa? Al3 min Cl plus. Balik, Pak. Al3 plus Cl min. Al3 plus ditambah Cl min. Berapa minnya ini? Ada berapa Cl-nya? 3. Berarti 3-nya di depan. 3 Cl min. Jangan lupa itu ya. Ini baru diminta ionisasinya bagaimana. Jadi harus setara. Plus minnya harus sama. Sekarang yang ini K2CO3. Ayo. Agak cepat. Sudah mulai lancar ini. Kalau gini ya triknya ya. Kalau kalian bingung ini yang plus mana, yang min mana, kalian lihat aja. Ini yang paling familiar yang mana. Berarti nanti oh asam basanya apa ya gitu. Kalau tadi kan Ba sama SO4 sampai SO4 karena yang paling dikenalkan SO4 ya. Dari H2SO4.
Nah, maka saya pilih SO4. Kalau kalian lebih kenal dengan BA ya bisa dari BA-nya. BA itu awalnya dari basa ini. BaOH2 ini. Kalau hafal ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kalau K2CO3 maka yang kalian ingat apa ini? CO3-nya atau K-nya? K-nya. Dari bahasa apa? Oh ya. Ya, dari KOH nih ya, K satu di bawah KOH. Ini menjadi apa? Diuraikan jadi Min. nah, K plus sama OH min. Berarti ini saya tulis ada 2 nih, berarti 2 K plus ini ya. Kemudian CO3-nya berarti berapa min di sini? 2 min. 2 min. 2 min. Karena ini kan ada 2 plus di sini. Berarti ini 2 min. Kemudian NaCl ini yang paling gampang. Jadi apa dan apa? Na plus dan Cl min. Nah, iso kabeh iki ya. Nah, oke, NaF sekarang. Jadi apa? Na plus F min. Na plus dan F min. Kalau indah ketemu Na plus berarti F mesti min gitu ya. Nah, ini sekarang Na3PO4 jadi apa ini? 3 Na plus. Dan PO4 3 min. 3 min. Ada yang bingung sampai sini? Buatan. Oke ya, berarti bisa dipahamin ya. Karena ini 3 Na plus, maka ini PO4-nya 3 min. Sekarang yang ini Na plus CH3COO min. Na plus sama CH3COO min. Sekarang yang paling akhir, yang paling bawah. Nah ini, mana yang kalian kenali dulu? Ca-nya atau Cn-nya? Ca. Ca itu dari asam atau basa dulu? Basa. Basanya apa? CaOH2. Nah, CaOH2 berarti ini menjadi Ca2 plus dan 2 OH min. min. Gini ya. Berarti ini kita tulis di sini Ca-nya 2 plus. Jadi Cn-nya berapa min? 2 Cn min. Minnya min 1 di sini ya. Karena ada 2 koefisien depan. Sampai sini bingung untuk ionisasi garam? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau bingung maka kalian pilih. Tidak. Oke, silakan dipilih mana ion yang paling familiar bagi kalian asam basanya. Kemudian dilihat, oh dia berapa plus berapa min. Seperti itu caranya. Semakin banyak latihan maka akan semakin mudah nanti. Nah, berikutnya kalau sudah bisa menentukan ini ionisasinya seperti apa, maka nanti kelanjutannya ada lagi ini. Jadi kalau sudah bisa mengionisasikan ini, berikutnya adalah menentukan dia itu dulu asalnya dari asamnya lemah atau kuat, basanya lemah atau kuat. Kalau sudah tahu itu, maka nanti bisa menentukan manakah di antara ion plus, ion min yang sekian banyak ini yang dapat mengalami hidrolisis. Karena tadi di awal sudah saya sebut bahwa tidak semua ion plus dan ion min ini bisa mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan air. Hanya yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang bisa mengalami hidrolisis. Saya lanjutkan ya, sementara itu dulu saya cukupkan, nanti di belakang ada pembahasannya. Sekarang kita coba masuk ke jenis-jenis garam dan sifatnya. Jadi yang namanya garam ya, itu kalau ditinjau dari pH-nya, nilai pH-nya, itu dapat dikategorikan atau digolongkan menjadi 4 jenis garam. Ya. Ini garam itu ada, nah kemarin kan garam itu merupakan hasil reaksi antara asam sama basa. Nah, karena terbentuk dari asam sama basa, maka garam nanti ada yang masih bersifat asam, ada yang masih bersifat basa, bergantung pada asam basa penyusunnya. Contoh yang pertama ini ya, atau jenis garam yang pertama adalah ini. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat.
Contohnya apa? Nah, contohnya ini dulu. Kalian coba sebutkan satu contoh asam kuat apa yang kalian ketahui. Silakan dibuka HCl. bukunya. Apa? HCl. Oke. Kemudian basa kuat. Contohnya apa? Nanti kita reaksikan. NaOH. Ini kemarin menjadi apa? Masih lupa? Langsung saja. NaCl plus H2. NaCl plus H2O. Ini kan garam ya NaCl-nya. Ini garam. Garam yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Nah, garam ini kalau dalam air dia akan terionisasi menjadi apa? Na plus dan Cl min. Gini kan ya tadi ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, karena penyusunnya ini sama-sama kuat, asamnya kuat, basanya kuat, maka garam NaCl ini dia bersifat netral. Dari sisi pH-nya ya, dia bersifat netral. Atau pH-nya sama dengan 7. Saya ulangi. Jenis garam yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Karena penyusunnya asam kuat dan basanya juga kuat, sama-sama kuatnya ya, maka nanti garamnya akan bersifat netral. pH-nya sama dengan 7. Nah, kemudian ion plus sama ion minnya ini nanti apakah dia bisa terhidrolisis atau bereaksi dengan air? Bisa enggak? Tadi di depan keterangan saya bagaimana? Ion yang bagaimana yang bisa terhidrolisis atau bereaksi dengan air? Ion yang berasal dari asam kuat. Ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu yang bisa bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Sedangkan ini dia kan asamnya kuat, basanya kuat, maka ion-ion ini dia tidak mengalami hidrolisis. Tidak mengalami hidrolisis. Ingat ya, hanya ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang bisa mengalami hidrolisis. Na kan dari basa kuat, dia nggak bisa hidrolisis. Cl kan dari asam kuat, maka dia juga tidak bisa mengalami hidrolisis. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini jenis garam yang kedua. Garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Contohnya asam kuat, saya samakan dengan atasnya aja ya, biar gampang. HCl kan asam kuat. Sekarang kita cari contoh basa yang lemah itu apa? AgOH. AgOH. Bolehlah. AgOH. AgOH ini basa lemah. Kalau dia bereaksi sama-sama basa ini menghasilkan garam apa? Hasilnya apa? AgCl plus H2O. AgCl plus H2O. H2O ini ya. Kemudian garam yang terbentuk kita ionisasikan menjadi apa ini? Ag plus dan Cl min. Oke, Ag plus dan Cl min. Ini tadi asamnya kuat, tak tulis AK gini ya. Ini tadi basanya basa lemah, tak tulis Bl. Basa lemah, asam kuat. Kemudian garamnya AgCl saya ionkan menjadi Ag plus sama Cl min. Nah, di antara Ag plus sama Cl min ini adakah yang bisa terhidrolisis? Ada. Siapa yang bisa terhidrolisis? AgOH-nya. AgOH-nya, Ag plusnya berarti ya. Jadi Ag plusnya yang bisa terhidrolisis. Kenapa? Karena dia berasal dari basa lemah. Pokoknya yang berasal dari yang lemah itu dia bisa mengalami hidrolisis. Reaksinya bagaimana? Saya tulis di sini. Ag plus ditambah H2O. Kalau bereaksi dia akan kembali membentuk basa awalnya ini menjadi Ag. Apa tadi? AgOH ini ya. OH ditambah apa?
H plus. Nah, tambah H plus. Munculnya H plus di hasil reaksi hidrolisis ini menyebabkan garam yang nomor 2 ini bersifat asam. Sebentar ada sponsor dulu. Nanti jam setelah saya ya masih lama. Nanti kalau rame malah gak tak pinjam sana dulu. Tapi kalau belum selesai belum tak pinjam. Yes, nanti sana di luar dulu. Mohon maaf ada sponsor ya. Biasa kalau di rumah itu gangguannya banyak yang pinjam HP itu. Saya ulangi ya. Jadi jenis garam yang kedua yang dari asam kuat sama basa lemah ini, contohnya HCl sama AgO, menghasilkan garam AgCl, kemudian garamnya ini saya ionkan jadi Ag+ sama Cl-. Dari Ag+ sama Cl- yang bisa terhidrolisis hanya Ag+-nya aja, karena dia yang berasal dari yang lemah, menghasilkan AgOH dan H+. Sedangkan Cl-nya dengan air dia tidak bereaksi. Nah, tidak bereaksi. Nah, adanya H+ yang dihasilkan, maka garam yang kedua ini bersifat asam. Nah, ini asam. Karena asam, maka pH-nya kurang dari 7. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Cara mudah berikutnya, kalau ini susah misalnya, Pak, ini garamnya sifatnya asam atau basa ya? Lihat saja di sini yang direaksikan. Yang kuat siapa? Ini kan yang kuat asamnya ya. Maka garamnya mesti bersifat asam. Jadi tanpa mengetahui reaksi hidrolisisnya, ada H+ atau H-nya, kalian bisa tentukan nanti garamnya sifatnya asam atau basa. Lihat yang direaksikan nih. Yang kuat siapa? Berarti dia penentu sifat garam. Kalau yang kuat asam, maka nanti garamnya ya pH-nya asam. Kalau yang kuat basanya, maka nanti pH garamnya juga basa. Itu cara yang paling mudahnya seperti itu. Berikutnya, garam yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basanya yang kuat. Contohnya, oke, asam yang lemah apa contohnya? Halo, contohnya apa? Asam lemah? Silakan dicari di buku. Kok diam semua? Asam lemah contohnya apa? Masih dicari, Pak. Oh, cari ya. Nanti kalau bisa dicari semua, kemudian di list. Wah, asam lemah itu ini. Asam kuat itu ini. Jadi biar gampang. CH3COOH, Pak. Oke, CH3COOH. Sekarang yang basa kuatnya apa? Basa kuatnya BaOH2. Oke, senengannya sengan ya. BaOH2. Ini ada NaOH yang gampang, tapi tidak apa-apa. Biar banyak variasinya. Gitu. Oke, kalau direaksikan jadi apa ini? Ayo, kemarin sudah. BaCH3COO2. CH3COO2 ditambah H2. 2H2O. Oke, H2O. Ini ya. Nah, berikutnya, tanpa mengetahui reaksi hidrolisisnya seperti yang nomor 2, ini nanti garamnya sifatnya asam atau basa? Basa. Basa. Kenapa? Karena ini yang kuat basanya kan gitu. Ini cara mudahnya seperti ini. Tanpa mengetahui reaksi hidrolisisnya, kita bisa langsung menentukan ini garamnya nanti pH-nya asam atau basa dengan hanya melihat asam basa yang direaksikan. Yang kuat itulah penentu sifat asam basanya. Oke, biar sama dengan yang nomor 2, kita coba ionkan. Garamnya ini menjadi ion apa dan apa? Ba2+ dan CH3COO-. Dan 2CH3COO-. Nah,
Di antara ion plus sama ion min ini manakah yang bisa bereaksi dengan air? Apakah Ba2 plus atau CH3CO min? CH3 COO min. Nah, yang dari yang lemah kan ya, ini yang dari yang lemah. Berarti hanya ini yang bereaksi dengan air. Reaksinya bagaimana? Saya tulis di sini. CH3COO min plus H2O menjadi CH3COOH ditambah OH min ini. Ini reaksi tulisnya ini. Nah, lihat ada OH min yang dihasilkan. Maka nanti garamnya sifatnya basa, sesuai dengan ini tadi ya. Yang kuat kan basanya, berarti nanti ini garamnya sifatnya basa. Kalau basa maka pH-nya lebih dari 7. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak. Oke, tidak. Susah atau gampang sih ini materi ini? Ada yang bisa? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke. Sekarang garam yang keempat. Ini dia tersusun dari asam lemah dan basa lemah. Ini ya. Oke. Contohnya asam lemah yang apa tadi kita samakan yang atas saja ya, biar gampang ya. Ini ya. CH3COOH. Basa lemahnya yang apa? Sama ini ya. Apa? Yang susah, Pak. Oke, apa yang susah? Yes, silakan. CH3NH3OH. Apa gitu? CH3NH3OH. Itu nih CH3NH3OH. Ini ya, ono ya Gia. Ada, Pak. Oke lah, semangat lah ya. Oke, jadi apa ini? Garamnya apa? Ayo. Garamnya apa? Bingung kan ya? Yuk. CH3 CH3CO. NH3 NH3 terus 3O. CH3COO. CH3COO kemudian Bukannya yang basa lemahnya dulu tuh, Pak. basa lemahnya dulu. Yang mana ini? Aku manut ya. Coba diulangi ya. Ini hasilnya apa? Betul ini atau kurang? Duluan CH3NH3 baru CH3COO. Oh gitu. Ini tak hapus ya. Oke. Ini tak hapus. CH3 gini. NH3COO gini ya. Bukan, Pak. Kurang apa? Kurang CH3 lagi. NH3 terus dalam kurung CH3COO. Oh, berarti ini kurang CH3-nya. Oke, kita hapus mana ya? Nah, ini berarti kurang CH3CO. 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 Ada kurungnya gini. Oke. Garamnya karena dia berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka ini tidak bisa kita langsung tentukan asam atau basa. Jadi ini sedikit berbeda dengan garam 1, 2, 3 ini. Tadi kan kalau sama-sama kuat tuh netral itu ya, pH-nya 7. Tidak mengalami hidrolisis. Kalau yang dari asam kuat basa lemah, maka garamnya asam. Karena yang kuat asamnya kan, ada hapus di sini, pH-nya kurang dari 7. Kemudian kalau dari asam lemah sama basa kuat, garamnya nanti basa.
pH-nya lebih dari 7, ada OH- di sini. Nah, bagaimana kalau yang sama-sama lemah? Nah, kalau yang sama-sama lemah ini nanti kita untuk menentukan asam atau basa lihat harga Ka, harga Ka-nya dan harga Kb-nya. Ini tetapan ionisasi asam lemah, ini tetapan ionisasi basa lemah. Siapa yang lebih besar berarti dia penentu sifatnya. Kalau Ka-nya lebih besar maka nanti garamnya asam. Kalau Kb-nya yang besar maka garamnya bersifat basa. Gitu ya. Nah, berikutnya ini garamnya kita ionisasikan. Dia menjadi CH3NH3 plus ini ya. Dan CH3COO-. Ini kan ya. Karena ini sama-sama dari yang lemah, basa lemah dan asam lemah, maka dia bisa bereaksi dengan air kedua-duanya. Reaksinya di sini tak tulis ya. CH3NH3 plus sama air, itu hasilnya adalah CH3NH3OH plus H plus ini ya. Sedangkan yang CH3COO-nya ditambah H2O itu menjadi CH3COO-, CH3COH plus OH-. Ini tadi kenapa kita tidak bisa menentukan langsung asam atau basa? Karena ada H plus di sini, ada OH- di sini. Maka kita lihat dulu Ka-Kb-nya ini. Karena Ka-Kb ini nanti semakin besar Ka-nya, maka H plus-nya lebih banyak dari OH-nya. Sehingga dia nanti sifatnya asam. Tapi kalau Kb-nya lebih besar, maka OH-nya lebih banyak. Maka garamnya sifatnya basa. Gitu ya. Nah, berikutnya, kalau yang sama-sama kuat tadi tidak mengalami hidrolisis, karena tidak ada yang bereaksi dengan air ya. Tapi kalau yang sama-sama lemah ini lihat, yang dari asam lemah bereaksi dengan air, yang dari basa lemah juga bereaksi dengan air. Kedua-duanya bereaksi dengan air. Maka proses seperti ini kita sebut dengan bahwa garam ini mengalami hidrolisis total. Hidrolisis total. Atau hidrolisis sempurna. Jadi hidrolisis total itu sama dengan hidrolisis sempurna. Kenapa dikatakan hidrolisis total? Karena kedua ionnya, yang plus maupun yang negatif, bereaksi dengan air semuanya. Bagaimana kalau yang nomor 2 dan 3, Pak? Beda lagi istilahnya. Karena yang di nomor 2 ini hanya satu bagian ion yang bereaksi dengan air, dari yang plus saja, dari yang basa lemahnya, tapi hanya separuh yang bereaksi. Yang plus bereaksi, yang negatif enggak. Maka seperti ini kita sebut dengan mengalami hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial. Karena hanya sebagian yang bereaksi, yang plus saja. Kalau yang nomor 3 bagaimana? Ini kan yang min saja yang bereaksi, sedangkan yang Ba-nya tidak. Saya tak tulis ya. Ba2 plus sama H2O dia enggak bereaksi ya. Karena dari kuat. Ini sama istilahnya, dia juga mengalami hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial. Atau istilahnya hidrolisis sebagian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau bingung? Silakan. Halo? Bingung atau enggak? Tidak. Kalau gitu, ini masih sanggup dilanjut atau berhenti dulu? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Yang lain kita anggap lanjut juga ya. Oke. Belum selesai. Nanti. Saya ulangi sedikit untuk reviewnya. Jadi ada 4 jenis garam. Pertama, garam dari asam kuat, basa kuat. Dia netral pH-nya, tidak mengalami hidrolisis. Kemudian yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah.
Ini sifatnya asam, pH-nya kurang dari 7, dia mengalami hidrolisis parsial. Kemudian yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, ini nanti sifatnya basa, karena yang kuat basa ya, dan mengalami hidrolisis parsial. Kemudian garam yang terakhir atau yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Dia mengalami hidrolisis total atau sempurna. Sifat asam basanya melihat harga Ka atau Kb-nya. Kalau yang besar Ka berarti dia asam, kalau yang besar Kb-nya berarti dia basa. Ini untuk jenis-jenis garam dan sifatnya. Berikutnya inilah reaksi hidrolisis garam. Ini sebenarnya sama dengan yang ini ya tadi. Cuman ini langsung ke contoh soalnya yang banyak. Langsung gini, banyak contoh soalnya. Nanti kalian coba reaksikan ini ya. Kalian uraikan, kemudian tulis persamaan hidrolisisnya bagaimana. Saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh satu. Mana yang mau dicontohin? Karena tadi ada beberapa yang sudah dicontohkan nih, masuk di depan. Mana yang mau dicontohkan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J? I. I, oke, I ya. Yakin ini? Ini mudah lah pada. Oke, enggak apa-apa. Yang mana? E. E, oke, E ya. Enggak jadi I ya. Oke, E ya. Saya ambil yang E. K2CO3. Langkah pertama kita ionisasikan dulu. Nah, jadi apa dan apa ini? 2K plus CO3 min. 2 min. CO3-nya 2 min, gini ya. Oke. Berikutnya, kapes ini dari asam atau basa? Ingat ya, ini ingat ya yang paling gampang ya. Yang plus mesti dari basa, yang min mesti dari asam. Jadi nanti tinggal nambahi OH min, yang ini tinggal nambahi H plus. Saya ulangi. Ion plus dari garam ini mesti dia dari basa, sedangkan yang negatif mesti dari asam. Nah, kapes ini awalnya dari basa lemah atau basa kuat? Basa lemah. Apa basa lemahnya? Tinggal nambahi OH ya. Basa kuat, Pak. Basa kuat. Kan dari KOH. KOH kan ini ya. Ini basa kuat, basa kuat. Karena basa kuat berarti K plus tidak bereaksi dengan air. Dengan air dia tidak bereaksi. Itu ya. Sedangkan ini yang CO32 min, dia dari asam lemah atau kuat? Asam lemah. Nah, dari ini H2CO3. Ini asam lemah, ini asam lemah. Sehingga CO32 min ini dia bisa bereaksi dengan air. Hasilnya apa ini? Hasilnya adalah kembali ke asam aslinya ini, ke H2CO3 ini. H2CO3 plus OH min ini. Jika nanti disarain aja ini. Ini oke di sini. Ada duanya ini ya. Nah. Ini betul enggak ya? 4 oh kurang. Ini ada 2 di sini. Nah. Saya ulangi ya. Contoh yang E ini adalah K2CO3, dia diuraikan menjadi K plus sama CO3 2 min. K plus ini karena dia dari basa kuat, maka K plus dia tidak bereaksi dengan air. Seperti ini reaksinya. Ya, dia enggak bereaksi ya. Dicorek tanda panahnya yang tengah. Kemudian ion CO3 2 min karena dia dari asam lemah, maka dia bereaksi dengan air. Reaksinya ini. CO3 2 min. Kok 2 plus nih ya? 2 min ini ya. Saya salah. CO3 2 min plus H2O menjadi H2CO3 dan OH min. Karena ada OH min yang dihasilkan, maka garam ini sifatnya asam atau basa? Basa. Basa. pH-nya kurang lebih dari itu. Nanti dibuat seperti ini ya. Atau utamanya karena yang diminta tulis reaksi hidrolisisnya. Ini. Maka inilah yang ditulisnya. Ini saja. Kalau ini enggak, karena enggak ada reaksi kan, yang penting enggak perlu ditulis. Cukup yang ini yang ditulis. Bisa dipahami perintahnya untuk yang ini?
Bisa, Pak. Oke, bisa. Bisa, Nanti ini kalian kerjakan sendiri. Setelah saya posting di Classroom, silahkan dikirim lewat Classroom. Contohnya cukup 1. Kemudian yang lain, ini untuk pH garamnya, saya kira ini butuh waktu yang lebih panjang. Ini akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya untuk pH garam. Jadi garam nanti kan juga bisa dihitung pH-nya, karena kan dia sifatnya ada yang asam, ada yang basa gitu ya. Dia ada perhitungan sendiri. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tugas pertemuan hari ini nanti ketika setelah saya posting yang ini aja. Ini ditulis bagaimana reaksi hidrolisisnya. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk perhitungan pH-nya nanti kita jadwal ulang entah kapan itu ya, minggu depan kemungkinan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Ya. Pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid.